Dah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ini ada Kinanti, ada Jericho, ada Dika, ada juga Naila. Udah pada sarapan kan ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau udah. Nah, untuk daftar hadir hari ini, sinkronus hari ini udah Ibu kirimkan di chat Zoom. Bisa kalian akses nanti setelah pembelajaran selesai ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini, Ibu ingin doanya dipimpin oleh Jericho. Silakan Jericho. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang sudah kalian dapat dari LKPD yang sudah Ibu berikan di LMS kemarin? Ibu sambil share screen boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ibu sambil share screen ya. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Kelihatan, alhamdulillah. Bentar. Belum, Bu. Oke, sebentar ya. Nah, ini udah kelihatan? Udah, Bu. Udah. Oke. Alhamdulillah kalau udah. Jelas kelihatannya? Jelas. Jelas, Bu. Nah, ini kita lihat di LKPD kedua ini, tujuan pembelajaran yang akan kita tuju adalah menjelaskan tentang perbandingan ketika domain dan jangkauan diperluas mencakup bilangan-bilangan negatif. Ya kan? Untuk indikator pencapaian kompetensinya itu ada dapat memperluas domain ke bilangan negatif, terus memahami bahwa konstanta dapat berupa bilangan negatif juga, terus siswa dapat memahami arti koordinat, menggambar grafik, memahami karakteristik grafik perbandingan dalam hubungan dengan perubahan perbandingan dan cara menyelesaikannya ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke sininya. Tadi Kinanti apa yang udah Kinanti baca sebelumnya dari LKPD ini? Iya, Bu. Ya. Apa Bager? Tentang variabel, Iya, terus? penjumlahan, Terus satu lagi? Apa lagi coba? sama Sama apa nih? Sama Ibu kasih clue ya. Ternyata matematika itu kita bisa temui di kehidupan sehari-hari ya. Ya kan? Di LKPD 1 kemarin kita ada pengisian air kolam, sekarang juga ada pengisian air. Nah, sekarang tangki air yang diisi. Kita lihat tangki airnya ya. Katanya tangki airnya tingginya 20 cm. Mula-mula tangkinya kosong nih. Kemudian diisi air seperti ditunjukkan pada gambar. Terus air dimasukkan sehingga ketinggian naik 2 cm per menit. Misalkan 0 cm itu ditetapkan sebagai titik acuan ketinggian air dan Y cm adalah ketinggian air setelah X menit. Coba siapa yang udah, kan itu Ibu udah mengirimkan LKPD dan meminta anak-anak untuk membagi kelompoknya masing-masing ya. Ada yang udah selesai? Atau coba di sini aja. Ibu sudah membagi breakout-nya. Sok bisa ke breakout masing-masing. Coba masuk ke breakout, ada breakout? belum, Bu. Di sebelah kiri atas biasanya breakout ada. Coba dilihat. Belum ada, Bu. Belum ada. Belum ada?
Coba Ibu stop dulu ya share-nya ya. Sebentar. Nah, breakout-nya belum ada? Belum, Bu. Belum. Karena ini ada 21 orang, Ibu masukin random ya. Ya, Bu. Oke. Nah. Sudah masuk? Sudah bisa masuk? Udah bisa masuk ya? Sok, didiskusikan dulu LKPD-nya, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kan? Nanti kita balik lagi ya, komen Zoom-nya, oke? Didiskusikan dulu sesuai dengan kelompok masing-masing yang udah Ibu breakout ya. Sok. Sok didiskusikan ya. Kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 1 dengan kelompok 1, dan seterusnya. Sekarang coba diskusikan dengan sesama kelompok yang ada 4 kelompok di sini ya. Coba didiskusikan biar bisa sharing, oke? Kan kemarin sudah bersama kelompoknya masing-masing. Sekarang coba diskusikan dengan sesama kelompok yang ada 4 kelompok di sini ya. Coba didiskusikan biar bisa sharing, oke? Bu, Iya.
Baterai aku 2%, Bu. Ada chargeran. Ini siapa yang ngomong? Aku punya, Bu. Jericho. Ya. Coba ada baterainya yang di apa baterainya? Chargeran temennya nggak coba pinjam? Ini punya aku, Bu. Oh ya udah sok sambil ngecas yang di depan aja Bager, yang deket colokan ada kan? Gak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa sok. Oh iya, siap, Bu. Mm-mm. Gimana Bager? Bisa? Diam. Oke, 2 menit lagi kita masuk ke main sessionnya ya. Ya, Bu. Yuk, kita kembali. Sudah terlihat? Masih loading, Bu. Oke, kita kembali. Udah ya. Lapu. Sekarang coba isi yang poin A. Untuk poin A di situ seharusnya yang variabel Y adalah maksudnya itu sentimeter ya, ketinggian ya, bukan apa itu di situ menit, harusnya sentimeter. Nah, kita lihat di sini tingginya 20 cm, tapi kita mengambil jangkauannya itu dari bilangan negatif, tapi tetap tingginya itu 20 cm ya. Nah, coba Ibu pengen Destio lengkapi kalau misalnya X-nya 3, Y-nya berapa Destio? Siapa, Coba Bu? di-unmute. Kalau X-nya 3, Y-nya dapatnya berapa? Dapat 6. Oke, 6. Kalau 4 X-nya? Apa, Bu, tadi? Kalau X-nya 4 dapat Y-nya berapa? 8. 8. Kalau X-nya 5 dapatnya berapa itu? 10. Oke. Nah, sekarang coba Ibu pengen Kinanti kalau X-nya negatif 2, Y-nya berapa, Bager? Negatif 4. Negatif 4, betul. Kalau X-nya negatif 3, Y-nya? Negatif 6. Betul. Dan seterusnya, berarti udah bisa ya. Nah, sekarang kita lihat ke bawah. Ya. Sekarang kita lihat ke bawah ya. Di bawah sini ada ketika nilai X menjadi 2 kali atau 3 kali, bagaimana perubahan nilai nilai Y-nya? Bagaimana perubahan nilainya? Y-nya? Kalau X-nya menjadi 2 kali atau 3 kali, kan di sini kalau misalnya X-nya awalnya 1 menjadi 2, kita lihat di dalam tabel Y-nya jadi awalnya 2 menjadi berapa?
4 ya. Berarti itu 2 kalinya juga kan? Berarti saat X-nya dikali 2, Y-nya bagaimana? Juga dikali 2, Bu. Juga dikali 2 ya, atau 2 kali. Kalau misalnya Y-nya, X-nya, mohon maaf, kalau X-nya dikali 3, Y-nya coba dilihat. Tadi kata Destio di sini 3. Kalau misalnya X-nya 3, Y-nya jadi 6. Kalau X-nya 8, Y-nya jadi X-nya 8. Kalau X-nya 4, Y-nya jadi 8. Berarti kalau misalnya awalnya X-nya 1 dikali 3 berarti menjadi 3. Berarti kalau misalnya X-nya 1 2. Di sini Y-nya jadi gimana? Kali. Dikali 3 juga nggak? Dikali 3 juga nggak ini? Dari 2 ke 6. Dikali 3 juga nggak? Ya. 3. Iya. Kali 3 juga ya. Berarti untuk domain X selain X sama dengan 0, saat X-nya dikali 2 kali berarti Y-nya juga dikali 2 kali. Kalau misalnya X-nya dikali 3 kali, Y-nya juga dikali 3. Sekarang kita lihat nomor C. Ketika X-nya tidak sama dengan 0, untuk setiap pasangan nilai X dan Y, tentukan nilai Y dibagi X. Coba Ibu mau hazen. Pertama untuk X-nya 3 dan Y-nya 6. Berapa Y per X? Berapa? 6 kali 3. 6 kali Berapa? 3. Kalau X-nya 3, Y-nya 6. Berarti Y dibagi X berapa? 6 kali 3. Sama dengan? Berapa Hazen? Berapa? 2. 2. Oke, betul. Kalau misalnya X-nya 4, Y-nya 8. Berarti Y dibagi X-nya berapa? Jericho? Hasilnya Bager? Berapa? Dua. 2 juga. Berarti nilai Y per X itu menyatakan apa ya? Berarti Y per X itu menyatakan 2. 2 di sini adalah koefisien. Ingat itu? Sekarang coba Ibu ulang kembali. Kalau ada 2X plus 6, coba Arleta, mana variabel, mana konstanta, dan mana koefisien? Coba sebutin ke Ibu. Bu. Ya, variabelnya mana? X itu apa X? X itu? Variabel. Oke, betul. Variabel. Kalau duanya berarti? Koefisien. Betul. Berarti yang untuk 6 apa itu, Bager?
Konstanta. Iya, betul, pinter. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Atau udah, kita bisa lanjut? Kita lanjut? Lanjut aja. Oke, kita lanjut aja. Sekarang coba yang kasus 2. Kasus 1 tadi pengisian air. Kalau ini airnya dikuras. Kalau tadi dari kosong jadi, maksudnya dari tangkinya kosong jadi adaan airnya. Sekarang tangkinya adaan jadi kosong. Nah, coba sekarang Ibu pengen Rifki. Kalau misalnya keadaannya tangkinya diisi air menjadi kosong, berarti untuk X sama dengan 1, Y-nya berapa, Bager? Y-nya berapa? 2. 2. Coba Kinanti. Kalau X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan berapa, Bager? 4. Berapa? 4 ya? Ya, coba sekarang. Lihat Ibu. Di sini keadaan air awalnya itu penuh dan dikuras. Awalnya dia 2 nih. Saat ketinggiannya sebelum 1 menit itu kan negatif 1 ya. Sebelum dimulai itu negatif 1. Dia ketinggiannya 2. Saat di menit yang 0 atau belum mulai baru awal-awal itu ketinggiannya 0. Nah, berarti kalau negatif 1 kita lihat di sini. Kalau misalnya sudah 1 menit berarti ada di sini kan, kalau sudah 1 menit kan? Ya. Itu adanya di berapa tingginya? -2. -2, negatif 2 ya. Berarti kalau misalnya X-nya 2, Y-nya berapa, Bager? -4. -4, betul. Berarti kalau X-nya 3 jadi 6. -6 dan seterusnya ya. Nah, coba kita lihat di sini yang -2. Kalau ininya X -2 berarti dia -2 kan sebelum 1 menit lagi, sebelum 2 menit sebelum dia keadaannya full kan di 00. Berarti keadaannya ada di mana? Y-nya 4. di 4. Kalau X-nya -3 di 6 ya. Di sini. Dan seterusnya. Ya. Ngerti? Ngerti. Kalau yang tadi itu pengisian air, jadi dianya terus naik dan X naik, Y-nya juga naik. Tapi beda kalau ini karena dia dikuras, saat X-nya naik, Y-nya jadi turun ya. Si tinggi airnya jadi turun kan? Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa Y berbanding lurus dengan X atau enggak? Kalau untuk kasus ini. Enggak. Enggak ya? Enggak ya, benar Bager. Berarti kalau misalnya dalam kasus 2 ini, Y tidak berbanding lurus dengan X. Kenapa Bu tidak berbanding lurus? Soalnya saat X-nya negatif, Y-nya positif atau pada ketinggian paling tinggi. Tapi saat X-nya sudah mencapai bilangan positif, ternyata Y-nya negatif karena turun ya. Paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kita lihat apakah nilai Y naik ketika X naik ataukah turun? Coba dilihat. Ketika X naik, Y-nya naik atau turun? Pada kasus ini. Naik atau turun? Turun.
Turun ya, karena tadi kita sudah menyimpulkan di poin B ini berbanding terbalik atau tidak berbanding lurus ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Kita next ke selanjutnya, oke? Nah, diketahui bahwa Y berbanding lurus dengan X. Dan ketika, mohon maaf, di sini seharusnya 4, bukan 2 ya. Di sini 4. Saat X sama dengan 4, maka Y sama dengan min 8, kan tadi di tabelnya ya. Nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Selain itu, tentukan nilai Y ketika X sama dengan negatif 5. Nah, sekarang coba kita lihat. Ibu persamaan tuh kayak gimana? Ibu ingatkan kembali, persamaan itu kayak misalnya gini. Ingat, kita pernah kemarin belajar persamaan dan pertidaksamaan ya. Nah, kalau misalnya persamaannya gini, tadi kalau yang di pertama, kasus pertama, Y per X itu sama dengan 2. Tapi di kasus kedua, Y per X-nya itu, kalau ini min 8 per 4, berarti berapa Y per X-nya? Berapa? Minus 2. Betul. Kalau yang tadi kasus 1, 2, yang ini jadi minus 2. Berarti kalau mau dijadikan persamaan gimana nih, Bager? Jadi kalau mau dijadiin persamaan, kalau ruas kiri dikali X ya, biar jadi Y aja, betul? Berarti ruas kanan juga harus dikali dengan X ya. Paham? Paham, Bu. Iya, berarti yang Y sama dengan negatif 2X. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Di soal minta X sama dengan negatif 5. Karena kita udah ada persamaan, jadi kita bisa pakai persamaan. Y sama dengan negatif 2X. Masukkan X-nya. X-nya berapa? Negatif 5. 5. Negatif 5. Jadi berapa? Ini? Coba Nabila, berapa? Negatif 2 dikali negatif 5 sama dengan? Negatif 10. Berapa, Bager? 10, betul. Jadinya positif ya? Betul sekali. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya ke yang selanjutnya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke titik koordinat. Kita lihat di sini. Posisi pada peta dapat dinyatakan dalam garis lintang bujur dan bujur. Sebagai contoh, kita lihat Kairo, Mesir dinyatakan sekitar 30 derajat lintang utara dan 31 derajat lintang timur. Ya. Kalau kita lihat, ini kan ada kotak-kotak ya. Kalau di peta tuh, kalau atau enggak di globe tuh ada kotak-kotak. Nah, di sini dia agak ke sini karena adanya di 31 lintang atau bujur timur. Kalau yang di lintang utaranya adanya di 30 derajat, pas di garis ya. Kalau yang ini agak ke sini. Bisa dipahami atau kurang gede? Bisa, Bu. Oke, bisa. Nah, sekarang temukan contoh seperti kalimat di atas di sekitarmu. Ini dalam dalam peta. Selain itu, kalau di kehidupan sehari-hari ada apa aja? Coba nanti bisa nggak menunjukkan contoh dari kayak lintang-lintang kayak gini selain
peta. Kira-kira apa? Kira-kira apa, Bager? Coba dibantu sama yang lain, Arleta. Kira-kira apa contohnya? Nabila? Misal nih ya, ada kapal. Kapalnya berjalan tiga langkah ke arah kanan ya. Kemudian dia berjalan lagi 3 langkah ke arah utara. Berarti kapalnya ini sekarang adanya di sini ya. Betul? Betul, Bu. Nah, berarti titik koordinatnya ada di sini kan? Ya, itu contohnya. Terus kalau misalnya ada tangga kan biasanya segitiga ya. Tangga biasanya segitiga gini. Ya kan? Di sini tangga-tangganya ya. Ke dindingnya dia misalnya 4 meter. Tapi lebar ke bawahnya ini 3 meter. Jadi dia bisa diambil ya pakai Pitagoras ya. Nah, nanti coba cari yang lain selain ini ya. Sekarang coba kita lihat posisi titik-titik pada bidang dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan. Jadi kalau misalnya di sininya 30 derajat lintang utara bisa dan 31 derajat lintang bujur timur, dia bisa jadi pasangan. Pasangannya jadi 30 derajat, 31 derajat. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat, kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut untuk menentukan posisi titik-titik dengan perluasan ke bilangan-bilangan negatif. Buatlah 2 garis saling tegak lurus terlebih dahulu seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Nih ya, gambar ini ya. Garis bilangan horizontal kita sebut sumbu X. Yang ke pinggir itu kita sebutnya sumbu X. Sedangkan yang vertikal atau dari atas ke bawah disebutnya sumbu Y. Bersama-sama kita sebut koordinat. Nah, titik potong antara kedua sumbu itu disebut titik pangkal. Nih titik potongnya ya, titik pangkal di 0,0. Arah positif sumbu X adalah ke kanan seperti pada garis bilangan. Kalau arah positif sumbu Y arahnya ke atas, ke bawahnya negatif. Nah, sekarang kita coba lihat posisi titik A. Titik A itu ada di 2,3. 2 ke samping dan 3 ke atas ya. Betul? Betul. 2 itu disebut apsis dan kalau 2 itu disebut apsis atau X, kalau 3 itu disebut ordinat atau Y. Sekarang kita coba menggambar titik 3,2 ya. Coba 3,2. Gimana Bager kalau 3,2? 3 ke samping, 2 ke 3 ke samping, 2 ke Atas. 2 ke atas. Berarti di sini ya. Iya, Bu. Kita gini tandain ya. Di sini 3 ke samping, 2 ke atas. Paham? Berarti Paham. titik B 3,2.
Betul sekali, berarti udah bisa ya. Sekarang kita lihat ke bawah. Marilah kita gambar grafik perbandingan senilai dengan menggunakan koordinat. Kita dapat menggunakan tabel berikut untuk menjelaskan fungsi Y sama dengan 2X. Tadi kita udah dapat sebelumnya bahwa kalau ininya min 2, X-nya min 4. Kalau ini min 5, X-nya min 10, Y-nya min 10. Begitupun di yang positif ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Gunakanlah pasangan-pasangan nilai X yang ada pada tabel sebagai absis dan ordinat. Misalnya min 5 dengan min 10. Terus kemudian 5 dengan 10. Kemudian gambar titik-titiknya. Coba, Ibu pengen Jericho. Kalau min 5 sama min 10 di mana, Bager? Di mana? Min 5 ke samping kiri, min 10-nya ke bawah. Berarti ada di sini ya. Kemudian Kinanti coba lihat 5,10 di mana? 5 ke pinggir, 10 ke atas. Oke, berarti di sini ya. Kemudian ada lagi kan tadi 2,4. Kalau 2,4 di mana berarti? Nabila? 2,4 di mana, Bager? Dua ke samping kanan. 4 ke atas. Dan misalnya ada min 2 dengan min 4 juga kan, tadi kita udah ketemu ya di tabel tuh. Berarti di sini. Nah, kalau misalnya titik-titiknya makin banyak, himpunan titik-titik tersebut akan membuat apa? Sebuah Garis. garis. Sebuah garis. Betul sekali. Ya, sebuah garis. Betul sekali. Nah, kita coba terakhir ya. Pada fungsi Y sama dengan 2X, ketika nilai X bertambah 1, bagaimana perubahan Y? Gunakan tabel atau grafik untuk menjelaskan jawabanmu. Kalau misalnya pakai itu, kalau Y-nya Y sama dengan 2X, ketika nilai X bertambah 1, berarti perubahan Y-nya coba lihat yang di sini, kalau X-nya bertambah 1, Y-nya jadi bertambah 2. Iya, betul. Kalau X-nya bertambah 1, Y-nya jadi bertambah 2 ya. Oke. Sekarang kita lihat. Pada fungsi Y sama dengan negatif 2X, kerjakan hal yang sama pada soal A. Kalau X-nya bertambah 1, Y-nya jadi, coba kita lihat yang ke atas tadi. Tambah 2. Kenapa? Tambah 2. Tambah 2. Coba kalau X-nya bertambah 1, jadinya berapa? Kalau X bertambah 1, Y-nya Tambah 2. dari negatif 2 ke negatif 4 bertambah atau berkurang, Bager? Berkurang. Berkurang. Jadi jika X-nya itu bertambah 1, Y-nya jadi berkurang 2. 2. Ya, betul. Nah, sekarang kita lihat ini. Dalam fungsi Y sama dengan AX, apa perbedaan ketika A konstanta perbandingan A-nya positif,
Bagaimana jika A-nya negatif? Apakah persamaannya? Apa persamaannya? Jawablah dengan mengacu pada hasil perhitungan di A dan B dan juga grafik yang dihasilkan di soal nomor 6. Tadi kalau misalnya Y-nya sama dengan 2X kan berarti positif ya? A-nya ya? Betul? Betul. Ya, berarti persamaannya positif. Yang ini jadi negatif ya. Nah, kita lihat ke bawah. Kesimpulannya, jika grafik Y sama dengan AX, menyatakan perbandingan senilai merupakan garis yang melalui titik pangkal. Jika A-nya lebih besar sama dengan 0, grafiknya Naik. naik, betul. Jika nilai X naik, maka nilai Y Turun. untuk lihat yang A lebih besar sama dengan 0. Untuk A lebih besar sama dengan 0. Jika X sama dengan naik, maka Y-nya Naik. Turun. naik juga. Iya, betul, naik. Sekarang kita lihat kasus 2. Jika A kurang dari 0, grafiknya turun. Berarti jika nilai X naik, maka nilai Y Naik. naik atau turun? Naik. Turun. Tadi ada yang bilang turun. Iya, betul. Harusnya turun. Ya? Paham? Insya Allah. Insya Allah. Nah, Sedikit Bu. kenapa? Alhamdulillah kalau udah paham. Nah, Ibu close dulu ya. Nah, untuk sebelum menutup kegiatan pada hari ini, Ibu ingin meminta Destio untuk memimpin doa. Sok, pimpin doa Bager. Sebelum kita selesai PJJ, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di belakang. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke Ibu ya. Jangan lupa mengisi LKPD-nya tetap masing-masing meskipun bekerjanya secara kelompok ya. Oke, udah paham? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke, pinter semuanya. Terima kasih anak-anak. Semangat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.